Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atbi sayyida hasanat tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayah dan inayahnya. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap wajah walaupun melalui Zoom meeting. Bapak Ibu, di sini kita akan mendengarkan barangkali sepatah dua patah kata terlebih dahulu dari Pak narasumber kita, Pak Dr. Solihuddin. Beliau adalah Widya Iswara di Balai Diklat Keagamaan Surabaya. Nanti akan kita dengarkan beberapa saat. Kemudian nanti Bapak Ibu boleh bertanya. Nah, untuk pertanyaan boleh diajukan melalui kolom chat di sini atau langsung bertanya. Bapak Ibu nanti bisa mengacungkan tangan seperti ini. Nanti saya akan bukakan mikrofonnya. Bagi yang tidak bertanya dimohon untuk mematikan mikrofonnya. Baik, kita mulai saja acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam diskusi kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan umul kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan surat Al-Fatihahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini. Saya perkenalkan diri, Lukmanul Hakim, pengawas Madrasah Aliyah dari Kantor Kementerian Agama Kota Sukabumi. Mohon izin untuk memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sekali lagi apabila ada yang ingin ditanyakan boleh acungkan tangan seperti ini. Nanti saya akan bukakan mikrofonnya. Untuk sementara silahkan di mute dulu mikrofon masing-masing. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya pada saatnya. Demikian barangkali pembukaan. Selanjutnya kita ikuti acara kedua. Barangkali sepatah dua patah kata arahan dan bimbingan dari narasumber kita kepada Pak narasumber. Dengan segala hormat saya persilahkan Pak Dr. Solihuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Yang terhormat Ustaz Alam di Jawa Timur, saya sebut Kiai Lukmanul Hakim. Alhamdulillah. Teman panitia, para narasumber, Ustaz Lutfi barangkali sudah bergabung, para ustadz-ustadzah, para peserta pelatihan perangkat pembelajaran yang diselenggarakan oleh Jawa Nusantara yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, atau menjelang siang hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah melalui daring ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita saling mengenal dan saling memberikan kontribusi, kemanfaatan, kebaikan untuk kita semua. Tidak saja
dari narasumber kepada peserta, tapi juga dari peserta kepada narasumber. Itu saja kami juga masih terus belajar, termasuk juga kepada peserta. Bapak dan Ibu sekalian, masih sehat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Ini mohon maaf, sepertinya memang waktunya mengganggu hari libur ya. Seperti Kurniasi ini sedang perjalanan ke area wisata itu. Iya. Ya, saya juga ada kegiatan di kampung halaman. Ini saya mencari tempat yang sepi, ternyata masih terdengar acara Fatmul Quran di rumah saya, di rumah Bapak dan Ibu atau orang tua. Ini saya berada di lokasi makam Karomai. Jadi makam leluhur saya di kampung. Saya mencari kenangan di sini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini atau sesi ini sejatinya hanya mensinkronkan, maka istilah kami adalah sinkronus ya dalam pembelajaran jarak jauh ya. Istilahnya adalah sinkronus, menyamakan persepsi apa yang sudah kita lalui kemarin dan juga apa yang harus kita kerjakan pada hari-hari berikutnya. Kemarin kita sudah membahas pemetaan dan RPP, juga sekaligus sudah disampaikan perangkat pembelajaran yang lain seperti Kota dan Promes yang sudah disampaikan oleh Ustaz Lutfi, yang kemarin juga sudah disebutkan dalam bentuk aplikasi. Tentu ini akan sangat membantu kepada kita untuk meringankan kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu dicatat bahwa RPP ini jangan sampai membebani kita, Bapak Ibu. Maka ketika tidak ada aturan yang tertulis, maka jangan dicari-cari aturannya. Itu menjadi beban kita, kan gitu ya. Maka selagi tidak ada larangan, maka itu boleh. Atau sebaliknya, kalau tidak ada perintah, berarti tidak harus dikerjakan. Ini prinsip. Kalau tidak ada larangan, berarti boleh, gitu ya. Kalau tidak ada perintah, berarti tidak boleh, tidak harus dikerjakan. Ini prinsip. Karena kita masih punya pandangan yang berbeda-beda bagaimana membuat RPP itu, sehingga semakin banyak model, semakin banyak pertimbangan RPP, itu akan semakin membingungkan. Tapi itu bukan masalah. Yang penting mana keyakinan kita yang kita ikuti. Itu prinsip. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk RPP ini memang kalau kita melihat sejatinya tidak terlalu jauh, bahwa bisa dikatakan RPP yang akan kita buat satu lembar itu sejatinya menginspirasi atau diinspirasi dari aturan-aturan sebelumnya. Maka yang akan kita buat nanti sesuai dengan apa yang menjadi edaran Mendikbud, bahwa kita tidak boleh terlalu terbebani dengan RPP ini, maka buatlah RPP yang sederhana. Nah, apa yang mengaitkan RPP dengan yang lain, atau hal-hal apa yang bisa dikaitkan dengan RPP selain pemetaan yang sudah kita bahas kemarin, juga nanti ada yang namanya penilaian. Hanya penilaian ini, Bapak Ibu, yang perlu kami tekankan adalah teknik dan instrumennya saja yang akan kita bahas, supaya tidak melebar, supaya tidak terlalu bias. Nanti mungkin perlu ada waktu, saya kasih kesempatan juga kalau memang dalam minggu ini Bapak Ibu sudah kelar untuk membuat RPP, nanti saya buat nanti juga mungkin di sinkronus yang terakhir nanti bisa kita bahas masalah analisis soal, kemudian KKN dan seterusnya. Tapi itu sebenarnya tidak terlalu mengikat atau tidak terkait langsung dengan RPP yang akan kita buat. Nah itu, maka kemarin antar narasumber sudah sepakat bahwa output peserta itu sejatinya cukup RPP dan analisis pemetaan. Yang lain itu menjadi bagian dari tugas yang tidak terstruktur. Artinya silakan nanti dikembangkan sesuai dengan format yang ada, tapi penekanan pembahasan itu tidak ke sana. Ini yang kedua.
Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya hari ini akan menekankan kepada KD atau kompetensi dasar yang nanti akan kita buat seperti apa. Nah, nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk misalnya punya gambaran seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, ini nanti akan lebih banyak diskusi, ya. Ini nanti akan lebih banyak diskusi, pengembangan dari KD itu seperti apa, supaya nanti alur berpikir kita ini nanti juga akan linear dengan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, untuk penilaian Bapak Ibu, mohon sekali lagi mohon, untuk penilaian itu tidak terlalu banyak yang dipakai. Saya masih banyak melihat penilaian dibuat semua tapi tidak semua dilakukan. Ditulis semua, mulai portofolio, misalnya di keterampilannya itu ada unjuk kerja, ada produk, tapi tidak semua dipakai. Maka saran saya cukup satu penilaian yang digunakan saja. Lupa, saya kan belum tentu pakai itu. Ya, supaya mungkin itu yang akan dipakai. Kalau memang pada pembelajarannya itu pembelajaran demonstrasi, wajib Bapak Ibu membuat penilaian dengan instrumen unjuk kerja. Jadi contohnya, mendemonstrasikan cara sholat, instrumen yang dipakai adalah instrumen terkait dengan skala Likert. Bagaimana si IT bisa melakukan apa, kalau takbir itu dapat nilai berapa, berapa dan seterusnya. Itu yang harus kita buat. Kalau itu memang keterampilan. Kalau untuk yang produk, saya rasa untuk pendidikan agama tidak terlalu banyak untuk penilaian produk. Kenapa? Karena bukan seni, ya, bukan seni. Kecuali kalau Bapak Ibu memerintahkan anak-anak untuk membuat misalnya teks khutbah, misalnya itu masih bisa dianalogkan produk, atau puisi, ya. Karena produk itu pengertiannya, penilaian yang dipakai untuk melihat kompetensi tentang budaya, tentang seni, tentang karya, ya, yang dibuat oleh anak-anak. Maka cari materi-materi apa yang ada di agama yang bisa dikaitkan dengan penilaian produk. Nah, kemudian misalnya kalau portofolio, Bapak Ibu, portofolio itu tidak bisa digunakan, ya, setelah produk itu dibuat. Misalnya begini, produk 1, produk 2, produk 3, produk 1 sudah dinilai, produk 2 juga sudah dinilai, kemudian diportofoliokan, ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi ambil salah satu, kalau memang tidak diprodukkan, bisa diportofoliokan, gitu ya. Karena hari ini nilainya berapa, masih ya sekedar untuk dilihat saja, kemarin sudah seperti ini. Nah, hasil akhirnya nanti menjadi portofolio. Jadi kumpulan dari kompetensi dalam satu KD itu, kalau ketika dikumpulkan itu menjadi portofolio. Nah, semacam itu. Kemudian penilaian yang pengetahuan. Ambil saja salah satu, tidak usah kedua-duanya. Pengetahuan misalnya teks tulis dan tes lisan, tidak usah. Ambil saja salah satu teks tulis. Nah, tanya teks tulis itu pakai apa? Pakai pilihan ganda atau uraian. Uraian juga begitu, ada uraian singkat, ada uraian narasi atau naratif, atau yang objektif dan subjektif. Ini. Terus yang terakhir untuk penilaian sikap, penekanannya Bapak Ibu. Penilaian sikap upayakan tidak menggunakan skala Likert, ya, tidak menggunakan skala Likert. Kecuali untuk penilaian diri dan penilaian antar teman. Penilaian diri dan antar teman sudah ada aturan bahwa yang dipakai atau penggunaan penilaian individu dan antar teman itu hanya bisa dilakukan 1 kali 1 semester. Itu minimal, ya. Artinya bahwa seandainya Bapak Ibu pakai 2 bulan sekali, 3 bulan sekali boleh, yang penting tidak memberatkan. Prinsipnya adalah penilaian diri dan antar teman itu minimal 1 kali dalam 1 semester. Nah, hasilnya seperti apa? Gunakan jurnal. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca kok, banyak contoh-contoh jurnal penilaian. Misalnya, tanggal sekian, ya, tanggal sekian. Catatannya apa?
ada anak datang terlambat. Aspek penilaiannya, disiplin, dalam kurung min. Nah, gitu. Aspek penilaiannya apa? Disiplin. Jadi anak terlambat itu masuk kategori disiplin, tapi min, kan gitu. Itu yang dipakai. Nah, tindak lanjutnya apa? Diberikan peringatan. Nah, seperti itu. Nah, misalnya anak menghapus jawaban tulis. Dan jangan cuma mencatat saja. Dicatat catatannya, catatan jurnal itu. Oh, si Tony menghapus jawaban tulis. Aspek penilaiannya apa? Kepedulian atau kepekaan. Jadi berarti sikap sosial. Nah, kalau yang tadi juga masih sikap sosial. Nah, misalnya anak-anak untuk menilai sikap spiritual, bagaimana caranya? Gampang saja. Kita awali dengan berdoa. Siapa di antara anak-anak itu yang tidak berdoa? Tinggal mencatat saja. Oh, si A tidak berdoa. Tulis Tony dalam tanggal sekian, catatan tidak mengikuti doa atau tidak melaksanakan doa bersama. Nah, aspek spiritual, aspeknya apa? Spiritual. Nah, gitu kan? Aspek penilaiannya adalah spiritual. Gitu. Jadi ada anak yang memimpin doa, nah, berarti dia spiritualnya cukup tinggi atau positif. Nanti hasilnya itu nanti direkam. Nah, tentu tidak bisa kita secara real. Wah, bagaimana ya caranya ya? Bapak Ibu bisa mengatur sendiri. Oh, semakin banyak nilai negatifnya ataukah positifnya. Ya, prinsipnya untuk penilaian sikap ini tidak boleh ada cukup, minimal baik. Maka di akhir nanti di semester kedua, supaya anak tidak tidak sampai tinggal kelas karena gara-gara penilaian sikap ini, maka di semester 2 itu wajib Bapak Ibu memantau perkembangan sikap ini. Jangan sampai di akhir semester kemudian karena tidak ada peningkatan kebaikan anak-anak, akhirnya apa? Ada guru yang lain yang mengatakan dia kurang bagus misalnya, maka sebagai wali kelas nanti harus bisa mempertanggungjawabkan seperti apa sikap anak-anak ini. Saya kira itu Bapak Ibu sebagai pengantar untuk penyamaan persepsi atau penguatan di RPP ini. Karena Bapak Ibu sudah fokus di pendidikan agama, maka nanti kita diskusinya adalah menggali problem yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian selama membuat RPP dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah punya pengalaman yang luar biasa kok. Hanya ini untuk penyamaan persepsi saja. Saya kira itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ustaz Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tracing yang disampaikan oleh Pak pemateri kita, Pak Dr. Solehudin. Apa yang beliau sampaikan mudah-mudahan bisa kita pahami bersama ya Bapak Ibu. Namun barangkali untuk penugasan ini perlu Bapak Ibu dibaca-baca lagi di grup WA bahwa penugasan itu sambil menunggu Pak Lukman, halo? Ya, halo. Suara saya? Maaf, iya. Ya, untuk penugasan yang mandiri sudah saya tempelkan Pak Lukman di Google Classroom. Bapak Ibu bisa membuka di kolom penugasan itu sudah kami tempelkan format pemetaan dan juga format RPP. Nah, itulah yang nanti wajib menjadi produk Bapak Ibu. Baik. Wajib menjadi produk Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang lain karena memang tidak terkait langsung, nanti akan disampaikan juga kalau ada waktu nanti untuk promesnya yang aplikasi. Tapi saya yakin aplikasi itu kalau sudah Bapak Ibu lihat nanti tinggal ngisi saja. Sudah saya buka kemarin yang aplikasi Pak Menteri. Ya. Maka monggo kami persilakan kepada teman-teman untuk berdiskusi. Barangkali ada tambahan dari Pak Ustadz Lutfi. Halo, Pak Ustadz Lutfi. Sudah gabung? Sudah gabung belum ya? Barangkali sambil menunggu Pak Ustadz Lutfi, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan diacungkan tangannya Bapak Ibu langsung untuk membukakan mikrofonnya. Ada yang mau bertanya, silakan.
Barangkali ada yang belum dipahami untuk penugasan. SMA ya? Oh, dari SMA juga ada ya? Iya, ada Pak. Dari SD, SMP, SMA ada. Oh gitu ya? Ya. Mas, kalau luar biasa, selamat bergabung dengan keluarga besar Kementerian Agama. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini silakan. Ada yang tadi di chat ya? Oh iya, ada pertanyaan di chat. Di sini dari Oh ini hanya ada ini Pak, kehadiran gitu ya. Assalamualaikum. Saya Bu Elis Eva Kurniasih, pengawas MTS di KBB. Ini pengawas MTS ada yang masuk ke PAI juga Pak. Ternyata. Oh mantap. Alhamdulillah. Pengawas MTS. Mungkin untuk sekedar mendengarkan paparan dari Bapak. Karena kelasnya berbeda ya untuk pengawas, kelasnya mungkin ada khusus kelas pengawas. Iya, silahkan Ibu Eli Liswati ya, Ibu Eli Liswati di sini. Silahkan Bu Eli, bisa dibuka mikrofonnya. Silakan Bu Eli. Ini ada Pak Lutfi sudah bergabung dengan kita Pak. Pak Ustadz Lutfi. Sebentar, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru bisa bergabung, cuma belum bisa menampilkan foto ini. Oh iya. Barangkali untuk tampilan boleh saya bantu nanti Pak Lutfi untuk menampilkan ini ya, aplikasi Pak. Atau sudah cukup? Kan aplikasi kan sudah saya kasihkan panitia semua, sehingga saya kan ini pakai Android masalah, sehingga baik. kalau saya buka lagi kan bisa cuma harus melalui panitia. Ya, bisa nanti saya bantu di sini. Ya. Ada tambahan dulu Pak? Materi. Ya. Oke, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu kembali di ruangan Zoom, meskipun hari ini kita pakai Zoom meeting beda dengan Webex. Kalau di Zoom meeting ini antara narasumber dengan peserta bisa saling melihat fotonya ya. Jadi kalau Webex itu hanya panelis saja yang bisa kelihatan fotonya. Jadi itulah yang harus dilakukan guru. Teknologi itu begitu pesatnya, sehingga mau nggak mau kita sebagai guru yang hidup di era-era milenial ini, maka kita harus tetap menyesuaikan memang kondisi seperti itu, sehingga guru harus selalu update informasi, update ilmu, dan yang paling penting harus diupayakan setiap hari itu membaca satu buku. Nah, jadi itu membuat referensi itu lebih banyak. Oke, coba tampilkan wajah saya ya. Ya, ini laptop saya sudah terlihat Pak tampilannya. Ya, sudah. Baik, apa yang mau dibahas oleh Bapak barangkali, Pak Lutfi? Ya, sebentar. Coba dilihat sebentar ya, yang kalender pendidikan. Ini ya? Ya, itu dibuka materi lebih lah. Iya. Terus, itu contoh RPP akreditasi. Contoh RPP akreditasi. Contoh ini ya? Contoh RPP, jadi atas. Terus.
terus paling atas contoh RPP akreditasi. Paya apa Pak? Paya. Atas lagi. Oh ini. Itu. Ya. Nah, coba ditampilkan yang RPP PIK RPP PIK 11 PIK 11 PIK 11 ya. Ini ya? Itu tuh, terus bawah terus. Wah. Terus. Oh ini ya. PIK. Nah, ya siap. Bentar. Jadi penugasan kita ini ada dua Pak ya, yang individu dan yang kelompok, betul Pak? Kalau RPP ini masuknya kelompok Pak. Ini sudah terlihat Pak? Ya sudah. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang halo tadi siapa? Monggo. Pak Salahuddin, monggo. Ya, lanjutkan Pak Lutfi, silakan. Ya. Tadi saya menyimak yang disampaikan Pak Salahuddin, kita selalu diskusi sampai tadi malam kita juga diskusi. Intinya kita yang kita pegang itu ada rapat terakhir para narasumber itu rapat sebelum webinar itu intinya yang jelas peserta nanti setelah pelaksanaan kegiatan berakhir itu yang utama tiap peserta itu mengumpulkan tugas RPP. Dari RPP yang sesuai dengan kita sepakat standar yang terbaru aja lah kita sepakati. Yang penting itu RPP sama yang dari Pak Salahuddin itu sudah dianggap cukup karena yang jelas waktu rapat saya sampaikan Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan ini sudah luar biasa karena liburan ternyata mereka masih menyempatkan diri untuk bisa mengikuti webinar itu sudah luar biasa sehingga kami berharap peserta yang mengikuti mulai awal sampai akhir wajib dinyatakan lulus ya karena bisa mengumpulkan tugas yang standar pada RPP. Jadi itu kemarin hasil rapat seperti itu sehingga nanti kami bersama Pak Salahuddin tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk guru-guru PAI apa yang kita miliki karena antara saya dengan Pak Salahuddin mungkin sebenarnya hampir sama. Pak Salahuddin dulu juga guru SMA juga ngajar PAI, terus beliau udah media suara. Kalau saya sampai sekarang guru, jadi mungkin kita kolaborasi. Jadi yang saya lakukan temuan di bawah itu kita bawa kita diskusikan dengan BI. Jadi kalau nanti para peserta kami berharap materi yang kami berikan itu sebenarnya sudah enak, tinggal buka satu-satu. Bahkan di materi saya juga saya berikan contoh RPP terbaru yang untuk penilaian akreditasi. Alhamdulillah kemarin akreditasi daring nilai MAN 2 sudah keluar, kita mendapatkan nilai A. Baik, langsung saja itu saya beri contoh RPP untuk mata pelajaran fikih di kelas 11 IPA IPS 11 peminatan IPA IPS dan bahasa semester ganjil. Ini para peserta sekalian di KMA tersebut belum muncul silabus. Jadi belum muncul silabus sehingga kita sebagai guru harus bisa melakukan paling enggak improvisasi kita. KI yang sudah turun itu yang kita breakdown menjadi RPP. Jadi untuk silabus sekali lagi silabus untuk KMA 183 belum keluar, yang keluar itu KIKD. Sehingga saya menggunakan KMA 165 untuk bisa saya padukan dengan KIKD. Setelah dari situ maka nanti akhirnya muncul RPP. Dan RPP ini nge-link semuanya di aplikasi yang saya berikan dari aplikasi sederhana kalender pendidikan sampai nanti KKM. Jadi ini nge-link. Cuma nggak bisa nge-link sampai ke RPP. Jadi berhenti di KKM. Setelah itu baru gambarmu RPP diambil dari mana? Dari KIKD.
Karena memang KMA tadi 183 belum ada silabus yang seperti itu. Jadi nanti mohon bisa dilihat Bapak host moderator nanti seperti itu RPP yang kemarin saya tampilkan untuk penilaian akreditasi. Jadi dari kemarin dilakukan 2 hari penuh mulai pagi sampai sore hari. Jadi terus untuk dokumen unduh itu kita persiapan 3 bulan ya, 3 bulan untuk unduh terus. Jadi seperti itu, mudah-mudahan nanti madrasah SMA yang belum akreditasi bisa paling tidak formulasi yang pernah kami lakukan dan mendapat nilai A itu bisa nanti kita sharing lah mana-mana yang kira-kira disiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Sekarang ditutup Bapak, itu gambaran saja nanti RPP itu kan sebenarnya bagiannya Pak Solahudin, cuma saya hanya membantu Pak Solahudin. Sekarang dengan buka yang RPP geografi AIDA, coba ditutup, buka lagi ya, coba Pak host atau moderator. Nah, yang RPP model akreditasi ditampilkan ada. Coba dimulai dari atas dulu Pak. Geografi dari atas dulu. Nah, ini Bapak Ibu Guru, kemarin untuk akreditasi terbaru sesuai IASP IASP terbaru ya. Itu RPP Bapak Ibu Guru nanti ada kode-kodenya. Jadi misalnya kode 12.1 itu RPP abad 21 berbasis riset. Nah, ini ya. Jadi contohnya ini kebetulan geografi. Ya, geografi bisa dilihat berarti ini masih perpaduan dengan masih menggunakan kurikulum 13. Jadi itu ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Nah, yang mana yang menunjukkan abad 21 itu dilihat di berikutnya kompetensi dasar dan indikator. Nah, terus Pak ini sama antara ini, terus nanti ada yang menunjukkan risetnya, terus ini tujuan pembelajaran, terus nanti saya tunjukkan mana yang risetnya, materi pembelajaran, pengertian biosfer sampai terus Pak. Nah ini coba sebelum ke sini Pak, sebelum kegiatan pembelajaran terus sedikit lagi. Nah ini deskripsi materi, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, terus metode pembelajaran ke bawah menggunakan metode discovery learning ya. Ini metode ceramah, wawancara, diskusi, alat, media, PowerPoint. Ini sudah masuk ke riset ya, jadi seperti ini. Terus itu ada kegiatan pembelajaran pertemuan pertama ya, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai melalui media WA group, menanyakan kabar, mengkondisikan suasana pembelajaran yang menyenangkan melalui penayangan video keanekaragaman hayati Indonesia dari YouTube, LIPI. Ini sudah ke arah penelitian risetnya, mengaitkan materi, tema, kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi, tema, kegiatan sebelumnya, serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi selanjutnya melalui media WA group. Bisa classroom, menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh dengan mempelajari materi, pemanfaatan Pulau Prauna sebagai sumber daya alam melalui media WA,
menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari oleh yang ditempuh melalui media WA, Google Classroom, menjelaskan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan. Nah, ini sudah kegiatan inti sekarang. Di situ ada sintak model pembelajaran, ya, pemberian stimulasi, kemudian kegiatan misalkan literasi, mengamati peserta didik, diberi tayangan video YouTube dan PowerPoint tentang materi pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam melalui media WA, grup, Google Classroom. Peserta didik dibagi dalam kelompok diskusi berdasarkan sebaran wilayah tempat tinggal. Ini langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, problem assessment, identifikasi masalah, critical thinking yang menanya mengidentifikasi masalah. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami bersama kelompok. Siswa dapat mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam melalui media WA. Kemudian merumuskan masalah. Setelah diidentifikasi, dirumuskan berdasarkan hasil diskusi. Setelah merumuskan masalah terkait pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam di lingkungan sekitar. Kemudian berikutnya data collection, pengumpulan data, kolaborasi. Ini bisa dibaca Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Saya nggak akan membaca detail semuanya. Kemudian ada data proses, pengolahan data. Nah, ini pengolahan data ya. Kemudian kegiatan penutup. Ya. Peserta didik membuat rangkuman simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Peserta didik bersama kelompok diskusi mengagendakan pekerjaan rumah terkait pengumpulan data di lingkungan sekitar serta pembuatan laporan berupa poster mengenai pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Guru mengadakan refleksi dan mengulang hasil pembelajaran dan mengadakan tanya jawab sederhana sebagai evaluasi dan mengapresiasi kelompok yang memiliki kinerja baik. Guru memberikan arahan kepada siswa dalam melakukan observasi dan pengumpulan data di lapangan agar tetap menjaga protokoler kesehatan. Jadi ini contoh RPP ini ketika kita masuk pandemi COVID-19 itu yang dilakukan seperti itu. Jadi kita mutlak banyak dibantu oleh teknologi. Kemudian pertemuan kedua sama kegiatan pendahuluan, kemudian sama ya, kita lihat sekarang bedanya dengan pertemuan pertama. Terus sintak model sama ya, simulasi, kegiatan literasi, kemudian verifikasi, generalisasi. Nah, ini coba yang agak sedikit membedakan generalisasi ya. Ini generalisasi ya. Salah satu peserta didik menyampaikan kesimpulan presentasi dengan memberikan pandangan terkait pemanfaatan flora dan fauna serta langkah konservasi yang perlu dilakukan. Terus, Bapak. Nah, ini kegiatan penutup terus. Nah, ini seperti itu. Jadi itu sudah ke arah riset. Ini bisa dilihat instrumen penilaiannya dan lain sebagainya. Fokus di jurnal Pak. Fokus di jurnal Pak. Coba kata lama yang jurnal Pak Ustaz. Nah ini jurnal ini. Ya ini. Oke. Bentar, turun ke bawah dulu. Naik, maksud saya naik yang mulai awal penilaian. Terus. Nah, ini penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan, teknik penilaian, sikap, penilaian observasi. Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru. Contoh instrumen penilaian sikap: nama siswa Sunarto, aspek perilaku yang dinilai, yaitu PS berarti bekerja sama, JJ jujur, TJ tanggung jawab, DS disiplin. Jadi di situ 7
75, 75, 50, 75, jumlah 275, skor sikap ketemu 68,75, kode nilai masih C. Berarti nanti tergantung anak ini kebetulan yang dipakai contoh sampel anak yang kemampuan bekerja samanya di bawah rata-rata sehingga nilainya masih mencapai 68,75. Nah, 68,75 itu kalau di tabel itu baru masuk cukup. Kalau ini dirubah ke 90, 85 dan sebagainya mungkin nilainya juga berubah seperti itu. Terus Bapak, nah ini skor maksimal jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria 100 kali 4 sama dengan 400. Skor sikap jumlah skor dibagi jumlah sikap dinilai 275 bagi 4 68,75. Kode nilainya seperti itu. Atau mungkin juga bisa skor perolehan dibagi skor maksimal kali 100 itu juga bisa. Kemudian penilaian jurnal. Nah, ini informasi atas dapat dibuat sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai. Penilaian jurnal, waktu, ya. Jadi waktu pekerjaan, nama, kejadian, aspek, sikap, positif, negatif, tidak lanjut. Ya, jadi perilaku yang ingin dinilai. Jadi kalau kita sharing, yang jelas sekali lagi kita sebagai selaku guru ketika pembelajaran kita daring jangan terlalu saklek, jangan terlalu kaku, jangan ibaratnya apa ya, idealnya terlalu dipegang karena pembelajaran kita juga belum tentu kita maksimal. Di pandemi COVID belum tentu kita maksimal. Dan cenderungnya kalau kita menilai objektif itu susah. Sehingga ini perlu diperhatikan juga dengan Bapak Ibu guru sekalian, karena yang jelas nilai itu juga menentukan langkah anak ke perguruan tinggi negeri misalnya, itu harus grade nilainya harus abjad grafik naik. Ketika kelas 10 nilai biologi taruhlah 78, 11 naik menjadi 85, 12 menjadi 90 seperti itu. Sehingga kita sekali lagi jangan terlalu takut, apalagi sekarang ekonomi terpuruk, banyak orang tua, wali murid yang kena PHK, penghasilan berkurang, anak kadang juga nggak punya paket data. Akhirnya dia ketergantungan dengan WiFi tetangganya. Sehingga ini perlu dilakukan oleh guru adalah paling tidak ada anak itu ada greget untuk istilahnya antusias untuk melaksanakan tugas. Seandainya ada tugas yang belum diberikan ya kita cari. Jadi kebetulan kami ngajar 13 kelas Bapak Ibu, kalau di MAN 2 saya ngajar 13 kelas. Itu saya ketika ada anak misalnya 7 tugas dia baru mengumpulkan 1, sudah tak ingatkan, akhirnya apa yang saya lakukan? Saya telepon yang bersangkutan, ternyata ada kendala di bidang internet, orang tuanya baru di PHK. Ternyata seperti itu, jadi guru harus bijak ya. Kemudian penilaian jurnal ini jelas, terus pengetahuan tertulis tertuang pada proses media yang dibuat oleh kelompok. Tulisan observasi terhadap diskusi tanya jawab dan percakapan. Penilaian aspek percakapan. Di sini saya ambil contoh, misalnya intonasi, pelafalan, kelancaran. Nah ini juga masuk skala penilaian 25, 50, 75 jumlah skor. Terus ke bawah Pak, nanti karena muncul rumus. Ini sampai ada 7 ekspresi, penampilan, gestur, pemahaman materi. Saya kira seperti itu Bapak-bapak, saya nggak bisa ya kalau harus menyampaikan semuanya karena contoh-contoh itu sudah banyak saya kemukakan di situ, banyak contoh, banyak model, silakan ditiru. Kami berharap madrasah ataupun lingkungan Kemendikbud yang belum akreditasi ikuti langkah-langkah RPP yang saya kasih contoh RPP akreditasi 2020. Silakan itu nanti insya Allah, kemarin asesor bilang saya nanti ketika sudah pandemi COVID, maka asesor akan melihat langsung. Nah itu yang dipakai seperti itu. Jadi insya Allah kami, seandainya tim kami punya tim akreditasi, ketua tim akreditasi kebetulan juga sangat akrab dengan kami. Seandainya Bapak Ibu ingin sharing masalah akreditasi terkait dengan tugas guru, RPP, termasuk kepala lab, dan lain sebagainya, kami juga siap.
masuk hari ini alhamdulillah sekretaris akreditasi Mahasiswa Lamongan juga menjadi peserta Pak Rofiquddin, itu guru akidah akhlak. Beliau nanti juga akan, kalau seandainya bapak-bapak ingin agar akreditasi sukses, nanti RPP model guru seperti apa itu termasuk, kalau termasuk ujian mulai A sampai terakhir 135 komponen, kami juga insya Allah kalau sharing ilmu, sharing istilahnya kita berbagi nggak masalah bagi saya. Nanti ketua tim akreditasi, sekretaris akreditasi saya ajak paling nggak menjadi teamwork, kita bisa chat seperti ini John, nanti nggak apa-apa kita bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Saya kira itu yang jelas kami berharap aplikasi yang sudah saya berikan, termasuk contoh RPP, termasuk juga saya beri media pembelajaran, itu lengkap. Jadi ada sekitar 31-an materi yang saya berikan, itu bisa dilihat satu persatu, mudah-mudahan menjadi amal jariah, menjadi kebaikan bagi kita semua, dan madrasah maupun pendidikan, Kemenak maupun Kementerian Pendidikan bisa bisa bersama-sama membangun peradaban bangsa melalui anak-anak yang kita didik. Saya yakin 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, anak-anak akan menjadi puncak kejayaan, puncak kenikmatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan acungkan tangan. Ya, present Pak, Bu, silakan. Terlihat di sini. Oh iya, ini Pak Sanda. Silakan Pak Sanda. Pak Sanda, terdengar suaranya Pak? Ya, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mansa Kota Sukabumi, terima kasih wabarakatuh. ya, kepada Pak Ustadz tentang materi fikih ya, yang saya ingin sekarang zaman COVID untuk penilaian secara objektif di bidang keterampilan, sikap dan keagamaan yang rohani ya, KI 1 dan KI 2 termasuk KI 4. Itu barangkali ada trik-trik khusus untuk minimal mendekati sedikit objektif lah, terutama dalam menilai keterampilan. Ini saya jadi sekali. Kedua, masih dengan keterampilan di saya suka juga bagaimana cara menilai keterampilan mahasiswa yang lebih efektif dan efisien. Karena kalau dilaksanakan secara objektif keterampilan itu, saya kira akan memakan waktu yang cukup banyak gitu. Sedangkan waktu yang disediakan oleh muatan kurikulum khusus mungkin. Tapi itu terima kasih sebelumnya. Ya, langsung saja. Ya, langsung ditanggapi Pak Lutfi. Ya. Atau Pak Ya, Solihudin. terima kasih. Pak Solihudin dulu, nggak apa-apa. Kita akan kolaborasi. Moga Pak Solihudin. Terima kasih Ustaz Sukabumi itu Pak Dilan. Pak Ustadz Sadi. Ustaz Sadi. Ya. Jadi ini pertama untuk penilaian diri, ya penilaian diri ini bisa dilakukan dengan dua tahap. Satu melalui jadi penilaian sikap maksudnya ya, baik sikap spiritual maupun sosial bisa kita melalui penilaian diri. Penilaian diri itu kan tadi saya katakan memang minimal dilakukan sekali dalam 6 semester. Maka ketika pandemi ini bisa kita lakukan melalui ya 1 bulan sekali boleh, 2 bulan sekali boleh. Artinya yang penting di setiap jeda waktu itu ada kontrol, ada kontrol penilaian diri. Nah, nggak apa-apa kita kasih saja sesuai dengan materinya ataupun secara global. Misalnya saya setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, misalnya seperti itu. Saya setiap hari membantu orang tua, saya setiap hari belajar, saya setiap hari membaca Al-Quran. Nah, nggak masalah. Ini sah meskipun mereka itu bohong. yang kita nilai itu
realnya yang berdasarkan fakta. Terserah dia pakai bohong atau enggak. Wong ini kan juga kadang-kadang anak TK itu yang kerjakan ibunya kok malah. Tapi itu secara tulisan gitu ya. Artinya Bapak Ibu tidak disalahkan ketika melakukan penilaian apapun yang ada di rapot atau buku hasil belajar. Karena tidak punya data itu. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa melakukan kolaborasi dengan orang tua. Ya, bisa melalui kolaborasi orang tua. Kalau selama ini kan penilaian antar teman ya, nggak apa-apa ini bid'ah sedikit nggak apa-apa. Penilaian antar orang tua. Makanya betul di konsep pembelajaran darurat ini, Bapak Ibu, kurikulum darurat ini, peran orang tua itu sangat penting, Bapak Ibu. Peran orang tua, sinergitas orang tua, wali murid, anak, dan guru ini sangat penting. Maka kita tidak bisa memantau anak-anak setiap hari di sekolah karena mereka tidak di sekolah. Nah, ini bisa kita lakukan dengan kolaborasi bersama orang tua. Gitu ya. Jadi untuk istilahnya kalau penelitian kualitatif itu namanya triangulasi, Bapak Ibu. Benar nggak anak ini yang di penilaian diri itu aktif jamaah? Sementara tanggapan orang tua betul, Pak. Nah, misalnya anak bohong, orang tua bohong itu namanya bohong berjamaah. Konteks dalam bohong kebohongan ya. Nah, tapi nggak masalah, Bapak Ibu yang penting sudah punya data. Ada. Berikutnya, yang kedua yaitu jurnal. Loh, apa bisa Pak kita memantau jurnal? Melalui jurnal. Bisa saja. Kalau memang itu memungkinkan, misalnya ketika Zoom. Misalnya kalau normal ya, anak-anak paketnya lengkap. Kalau nggak punya paket ya repot ya. Mereka Zoom semua. Begitu juga Hafiz atau malah mereka ada yang masih ngobrol atau apa ya. Meskipun tidak tahu lah mereka itu benar atau tidak, tapi secara sepintas kita sudah tahu. Tapi memang itu banyak kelemahan ya. Banyak kelemahan juga karena jurnal itu kita tidak bisa mantau secara langsung. Kemudian bagaimana dengan keterampilan? Kita lihat dulu KD-nya, Pak. Ya, kita lihat dulu KD-nya. Kalau KD-nya itu berbunyi mendemonstrasikan, maka anak dituntut untuk bisa melakukan. Caranya ya disuruh videokan, kirim video. Nah, melalui apa YouTube atau apa, dengan buat kamarnya Google Classroom nggak masalah. Ya itu kalau memang demonstrasi. Tapi kalau hanya menyajikan, menyampaikan, maka cukup dilakukan dengan penilaian proyek. Ya, bisa melalui penilaian proyek. Proyek ya nanti banyak contoh lain dengan bisanya proyek itu tidak terlalu apa namanya, jangan dianggap proyek itu terlalu luas ya. Karena memang setiap tingkatan proyek itu beda-beda, Pak. Kalau proyeknya di tingkat MI itu cukup anak itu membuat laporan tertulis sudah dikatakan proyek. Misalnya anak mengidentifikasi mana ciptaan Allah yang ada di sekelilingmu, mereka mencatat. Ini untuk MI nggak masalah. Tapi kalau untuk SMP sedikit lagi mereka harus menyimpulkan sedikit lah, paling tidak dia mentabulasi, membuat tabel, itu untuk SMP. Nah untuk SMA aliyah, maka penilaian proyek yang dimaksud adalah penelitian sederhana. Nah, saya yakin anak-anak SMA itu pintar-pintar membuat penelitian. Seperti tadi yang dilakukan oleh Mas Babat itu sudah pakai berbasis riset, berarti mereka sudah melakukan penelitian. Nah, penelitian itulah yang bisa kita pakai sebagai penilaian proyek. Nah, penilaian proyek itu dari mana? Mulai dari proses perencanaan, anak ditugasi apa, kemudian dia melakukan actionnya di lapangan, baru kemudian kita nilai dari sisi hasil pelaporannya. Jadi begitu Pak penilaian proyek itu. Pertama, perencanaan desainnya di apa anak-anak. Langkah pertama. Langkah kedua, anak-anak melakukan action di lapangan. Nah itu tentu kita tidak bisa mantau ya, karena mereka sudah bertebaran di mana-mana. Fantasi rubin arti. Yang ketiga itu yang bisa kita pantau apa hasilnya. Ya hasilnya, karena mereka cukup menyajikan saja lah. Bagaimana penyajiannya? Penyajian itu ada dua cara. Satu bisa melalui pelaporan, dua bisa melalui lisan. Bisa juga digabungkan antara pelaporan juga lisan. Ya, tinggal aja, ayo coba kalau memang dipakai
kelompok kecil ya yang terdekat misalnya masih memungkinkan, kalau tidak ya individu otomatis. Coba siapa yang mau tampil sampaikan. Itu sudah dilakukan penilaian, dan itu untuk penilaian keterampilan. Nah, kemudian kalau pengetahuan otomatis Bapak Ibu sudah ada masalah bisa pakai kuis, bisa bisa soal uraian, bisa pilihan ganda, monggo terserah. Kalau itu tidak ada masalah, saya yakin untuk pengetahuan tidak banyak problem. Tapi memang yang banyak problem penilaian sikap dan keterampilan. Ini banyak dikeluhkan oleh teman-teman studi. Saya kira itu Pak. Monggo mungkin ada tambahan. Terima kasih Pak Ustadz. Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz tadi. Baik, berikutnya penanya berikutnya. Saya Oh iya. Terima kasih Pak. Ibu-ibu. Oh iya, ada yang tanya lagi. Ada yang mau nanya lagi ya, silakan. Ini monggo Bu Nur. Bu Nur. Saya Dari Ibu Nur Saadah, tolong di unmute dulu Bu. Suaranya belum keluar, Bu Dr. Anda Nur Saadah. Di mute dulu, di unmute dulu. Ya, mikrofonnya diklik. Mikrofon yang ada di bawah ini warnanya sehingga menjadi abu-abu. Ya, di unmute dulu, silakan. Tolong dibantu Pak, di unmute dulu. Pak Ridwan, tolong dibantu. Suaranya tidak terdengar, Ibu Nur Saadah. Saya sambil ngopi Pak ya. Ya, silahkan Pak, sambil minum kopi. Bapak Ibu yang di chat itu sudah saya kirim link presensi ya, silahkan diisi dulu sambil kita menunggu penanya. Ya, silahkan Pak. Dari mana Pak? Silahkan. Saya dari MTS Swasta di Kota Sukabumi, Pak. Ya, silahkan. Ya, karena menunggu, mohon maaf kepada Ibu yang menanyakan lebih awal, saya salih dulu karena menunggu. Ya. Salam hormat saya buat Pak Dokter, juga Pak Gus yang dari Lamongan. Juga salam hormat saya buat Bapak Ibu guru hebat di Nusantara. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini kita Ya, mungkin pengaruh jarnet. Ya, suaranya hilang Pak Sanda. kewajiban Ya, timbul tenggelam. Silakan lanjut. sebentar mohon maaf Anda. Ya. Langsung ke pertanyaan Pak. Ya, pertanyaannya kita membahas tentang RPP dan analisis KIKD tadi. Yang jadi pertanyaan yang pertama adalah fokus KIKD seperti apa, pembebas atau ditentukan dari penelitian. Satu. Yang kedua terkait dengan aplikasi RPP yang pada saat ini kita menggunakan RPP daring. Sebagai contoh yang sudah dikemukakan oleh kita dari Lamongan tadi, dalam pelaksanaannya kami berhadapan dengan masalah dari setiap siswa. Ada yang punya kuota, ada yang tidak, ada yang punya sinyal, ada yang tidak, dan sebagainya. Nah, dengan RPP yang kita buat seperti apa kira-kira dalam aplikasinya? Karena RPP yang sudah kita buat akan bertolak belakang ketika diaplikasikan dengan kondisi yang berbeda-beda untuk setiap siswa.
Mensikapi seperti itu mohon pencerahannya dari semua pihak. Itu saja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ditanggapi saja Pak. Ada 2 pertanyaan dari Pak Sanda. Pertama menanyakan mengenai KIKD, fokus di KIKD. Kedua, beragamnya kondisi siswa Pak. Ada yang punya Jarnet, ada yang enggak. Siapa dulu? Pak Lutfi dulu atau? Ya. Mungkin saya dulu, nanti biar Lutfi yang nambah. Iya, baik. Silakan. Lutfi monggo. Ini kayaknya lebih teknis juga, tapi nanti saya bisa nambah. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Jadi saya juga menambahi Pak Dr. Salahuddin yang terkait dengan penilaian spiritual tadi maupun keterampilan. Juga nanti saya kaitkan juga penanya terkait dengan penggunaan RPP daring, sedangkan di sisi lain siswa kita nggak punya paket data dan lain sebagainya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian peserta, saya karena ini kontekstual ya, saya senang kontekstual, jadi nanti kayak penilaian akreditasi dan SM ya. Dan SM itu untuk guru itu memang kajiannya banyak, RPP model apa-apa itu banyak. Jadi nanti mohon contoh dari saya itu tolong dikembangkan di madrasah masing-masing, di sekolah masing-masing, insya Allah itu sudah memenuhi persyaratan. Terkait dengan penilaian aspek spiritual yang biasa kami lakukan di era daring ini, Bapak-bapak, jadi alhamdulillah saya menggunakan banyak media digital untuk memudahkan anak-anak untuk mengakses informasi, untuk memudahkan anak-anak dalam bertanya, dalam menyelesaikan tugas. Saya sampai membuat tiap kelas yang saya pegang, saya punya 13 kelas, itu saya kasih grup WA masing-masing kelas. Jadi misalnya kelas 12 IPA 1 itu ada 30 anak, 12 bahasa, itu ada grupnya masing-masing melalui WA. Karena kelihatannya anak-anak sekarang ini yang lebih gampang bagi anak itu ternyata WA. Tapi saya juga menggunakan yang lainnya, Facebook misalnya. FB saya itu bisa berteman dengan anak-anak connect, bahkan ada grup pecinta mapel fikih Gus Lutfi, itu ada grup Facebook. Anak bisa bertanya Facebook, bisa melalui Messenger. Jadi mana yang bagi anak itu gampang, itu yang kita gunakan, sehingga paling tidak seorang guru harus bijaksana, sekali lagi bijaksana. Ketika ada keluhan paket data, anak kita detek, kok ini ada 3 tugas kok belum dilaksanakan, padahal yang lain bisa mengumpulkan ada apa, maka kita telepon anak yang bersangkutan, orang tuanya kita telepon, ada keluhan apa. Syukur-syukur kalau kita mau berbagi rezeki, kita kasih paket internet, nggak masalah kan gitu. Kalau menurut saya, jadi insya Allah kita selalu komunikasi dengan wali murid, jadi anak sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, meskipun itu tingkatan madrasah aliyah. Jadi dulu sekali lagi, insya Allah kita ini kalau niat istilahnya mengadakan ilmu itu ikhlas, dalam niat ibadah, bismillah tawakal itu nggak ada yang sulit, betul bapak-bapak. Dari insya Allah kita yakin bahwa memang guru saat ini percepatan teknologi seperti itu maka harus kita ikuti. Bahkan saya sendiri itu sampai menjadi YouTuber itu ya, dalam rangka untuk bisa anak-anak itu bisa nyaman dengan guru, dan guru tidak ketinggalan informasi teknologi. Ibaratnya kita murid kita menjelajah planet Mars, masa guru kan tetap di planet ini. Jadi seperti itu Bapak. Jadi insya Allah menurut saya silakan guru melakukan kolaborasi, dan sekali lagi jangan saklek, jangan terlalu kaku, jangan terlalu idealis. Akhirnya anak nilainya mati, ketika nilai mati dia nggak bisa masuk di PTN, itu juga kasihan juga. Saya kira itu, terima kasih. Mungkin untuk KIKD bisa ditambahi oleh Pak Dr. Salahuddin. Baik, ya silakan Pak Dokter, Ya. ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih. Untuk ini atau KI, kalau KI
Oke, silakan ambil salah satu KD yang akan dibuat dalam RPP-nya. Ya, dan ini saya berharap nyambung Bapak Ibu antara hasil pemetaan dengan RPP-nya. Halo, bisa dengar ya? Ya, bisa Pak, silakan lanjutkan. Nyambung antara pemetaan dengan RPP-nya. Kami sejatinya memang menginginkan satu kelompok besar ini dipetakan mana yang alia, mana yang SMPS, mana yang MI, atau siapa yang SMA. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya, kita jangankan yang satu Indonesia, satu Jawa Timur saja masih kesulitan. Tapi kemarin saya alhamdulillah satu angkatan itu RTL-nya itu bisa membuat semua Bapak Ibu. RTL-nya. Jadi selama 10 hari itu pelatihan kami, karena daring itu kan lebih lama ya. Ternyata di RTL itu mereka mengirim semua hasilnya, meskipun pada saat pelatihan itu kami hanya menagih satu KD saja. Satu KD dan satu paket di RPP itu sebagai tagihan wajibnya. Nah, tinggal RTL-nya itu yang kita minta nanti. Saya berharap juga nanti di forum ini ada RTL-nya, yaitu Bapak Ibu diharapkan bisa mengumpulkan RPP utuh yang nanti akan dibuat, tapi tidak cara gitu kan, tidak cara. Nah, untuk saat ini cukup KD saja, satu KD saja, satu paket KD. Satu paket KD itu berarti ya KDKI 3 dan KDKI 4 ditambah KDKI 1 dan 2. Karena di tujuan pembelajaran itu memang masih diinginkan Bapak Ibu, jangan bisa baca di jumlahnya. Di tujuan pembelajaran itu juga mencakup KDKI 1 dan 2 sebenarnya. Maka saya kurang sepakat kalau kemarin KDKI 1 2 itu dihilangkan gara-gara bukan mata pelajaran agama ya. Saya kurang sepakat sepertinya. Meskipun itu pro dan kontra ya. Tapi saya masih berharap dan ternyata di jumlahnya itu ternyata masih dituntut untuk bagaimana spiritual dan sosialnya. Ya meskipun dalam pembelajarannya tetap dilakukan secara tidak langsung untuk spiritual dan sosial. Saya kira itu. Nah, nanti kebijakannya monggo kalau memang panitia bisa memetakan, saya lebih senang. Tapi kalau tidak, jangan dipaksakan. Ini hari libur, khawatirnya nanti malah repot dengan pemetaan. Panitia juga saya kira repot juga. Pak Lukman ini tidak bisa itu. Iya. Yang penting santai saja. Santai saja ya. Iya, yang penting kita bisa melewati dengan santai, dengan senang hati, nggak usah dibebani ya, jadi beban untuk pemetaan terutama. Silahkan dari Ibu Haji Nur Saadah. Monggo. Ya, silakan. Saya Pak. Siapa dulu ini? Ibu Nur Saadah, suaranya nggak kedengaran Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ini suara Ibu Nur Saadah nggak kedengaran. Ibu Eli saja, silakan. Ibu Eli. Ya. Terima kasih kepada para mentor, yaitu Bapak Lutfi dan Bapak Solehudin. Dan semalam saya telah mengikuti pelatihan RPP. Saya sangat senang sekali karena jarang saya ikuti pelatihan yang sebagus ini, Pak. Ya. Sering saya ikut webinar tapi tidak jelas seperti yang Bapak-bapak sampaikan. Kemudian hari ini ada tadi disampaikan oleh Pak Lutfi mengenai penilaian hasil pembelajaran, Pak. Terutama ini di masa pandemi ini kan kita sistemnya daring. Kemudian tadi Bapak mengarahkan kepada kita guru PAI, terutama supaya jangan beri penilaian kepada para peserta didik. Tentunya menjadi pemikiran kita supaya para peserta didik nantinya tidak kita rugikan dan bisa masuk ke perguruan tinggi, terutama PTN ya Pak ya. Tetapi kendalanya kami para guru di lapangan itu Pak, selalu sebenarnya dibilang objektif juga enggak, dibilang tidak objektif juga kadang-kadang kepinginnya objektif gitu. Cuma kendalanya para siswa kita ini kan ada yang bisa ikut di
pelajaran daring secara sempurna. Misalnya kalau kami di SMA Negeri 1 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, kami memakai sistem Google Classroom. Di sana banyak yang harus kita beri penilaian kepada peserta didik kita, termasuk penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian tugas atau PR. Yang sudah kita lakukan selama 1 semester. Jadi Pak, kendalanya itu adalah ketika kita memberi penilaian terhadap siswa yang tidak ikut daring. Nah, seperti yang Bapak tadi sampaikan, kita harus memang meluangkan waktu untuk menghubungi orang tuanya, menghubungi peserta didiknya. Cuma di daerah kami ini Pak, jarak antara sekolah dengan para peserta didik itu terlalu jauh Pak. Sehingga kadang-kadang tidak bisa kami hubungi. Dan saya pribadi memberi penilaian kepada peserta didik itu tentunya berdasarkan siswa yang memang benar-benar mengerjakan PR. Misalnya ada ulangan yang saya buat, mereka kerjakan, ada PR yang saya buat, mereka kerjakan, kemudian ada keterampilan misalnya seperti mengirimkan video pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, ya yang saya beri nilai tentunya yang memang banyak mengumpulkan tugas. Cuma Pak kadang-kadang memang berpikir juga saya, karena yang tidak mengikuti Google Classroom itu kan tentunya kadang-kadang memang siswa yang memang kurang mampu Pak, tidak memiliki paket dan lain sebagainya. Kira-kira menurut Bapak, baik Pak Lutfi maupun Pak Solehudin, apa yang harus saya lakukan untuk memberikan penilaian yang agak-agak objektif gitu Pak? Ketepatan saya ini Pak, guru tua Pak, 2 tahun lagi pensiun. Alhamdulillah, Ibu masih semangat. Alhamdulillah, semoga sukses Bu. Ya, Pak. Langsung Pak ditanggapi Pak, siapa dulu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Lutfi silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Saya ketemu guru hebat dan saya harus berguru banyak kepada beliau tentang ketabahannya, kesabarannya, keikhlasannya, dan semuanya lah. Jadi sebenarnya saya ini ibaratnya itu mungkin masih juniornya ya, juniornya Bu Eli ya. Cuma bedanya mungkin kebetulan kami termasuk kalau dikatakan Babat Lamongan ini ya termasuk juga jalur nasional. Tadi alhamdulillah untuk teknologi kami tidak ada kendala. Itu bedanya di situ dengan mungkin seperti itu. Yang kami lakukan karena saya melakukan sendiri, itu awal pembelajaran itu saya kirim kontrak pembelajaran. Jadi kemarin saya buat untuk lomba guru prestasi, alhamdulillah bisa juara 1 gara-gara saya ngangkat tentang jurnal ilmiah, tentang karya tulis, tentang kontrak pembelajaran. Jadi saya angkat, ini sangat efektif. Jadi nanti kalau diperlukan, nanti tak kasih, tak share kontrak pembelajaran seperti apa, nanti langkah-langkah itu diikuti. Insya Allah lebih praktis, simple, anak membaca kontrak disepakati, dilakukan secara bersama-sama, kapan bimbingannya, sampai proses penilaian itu ada semua. Setelah itu, saya kirim soft copy, banyak tentang materi selama 1 semester. Setelah itu saya membuat video tutorial. Saya buat video tutorial, saya YouTube-kan, maksimal durasi 5 menit, tidak banyak-banyak. Nanti menyentuh kontrak pembelajaran itu. Kita kirim, anak-anak kita suruh untuk membuka YouTube yang hanya paling nggak 3 menit sampai 5 menit lah. Nanti kalau seandainya terjadi trouble ya anak-anak mungkin nyari wifi kalau di daerah Lamongan itu desa-desa pun itu difasilitasi oleh wifi oleh kepala desa ya, sehingga lebih gampang nanti anak melihat YouTube itu dan memahami dari PowerPoint yang kita kirim sebelumnya. Demikian juga bab 1, misalnya bab 1 tentang masalah kalau bikin kelas 11
ganjil itu masalah hukum jinayat ya, kita tentang pembunuhan, penganiayaan, kita share PPT-nya dulu, PowerPoint, setelah itu kita buat YouTube 5 menit maksimal. Anak-anak suruh melihat tayangan YouTube itu. Setelah itu disuruh like, kemudian anak-anak disuruh bertanya. Jadi pemahaman poin-poin penting apa yang ada dalam YouTube itu tadi. Jadi dan banyak yang perlu kita lakukan. Alhamdulillah ketika saya mengawal dari YouTube sekarang alhamdulillah ya sudah hampir 1.000 subscribe ya. Saya 1.000 yang nonton, ada juga saya me-YouTube-kan itu sudah ditonton 1,4 ribu orang bisa menonton. Itu berarti sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang guru. Ya. Halo. Terima kasih. Halo Pak Lutfi. Ya, mungkin kendala Jarnet ya, suaranya menghilang. Ya, langsung saja ke Pak Dokter. Silakan Pak Ustaz. Sekali lagi Ibu Eli, Ibu tidak perlu risau bahwa memang pemerintah pun juga memahami segala keterbatasan yang dialami oleh para guru dan juga para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di era pandemi ini. Maka memang kalau Ibu Eli sudah melakukan berbagai upaya tapi tidak berhasil, yakin lagi. Tapi paling tidak ya, kita buat strategi saja teknisnya. Paling tidak berapa materi itu anak-anak itu bisa mengakses, ya bisa mengakses. Saya pun juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Misalnya saya sampai saat ini juga mahasiswa itu yang kami ambil, kami juga ngajar di perguruan tinggi, ada juga yang belum mengumpulkan. Maka sesi ini saya tidak ngasih materi, saya kasih waktu. Semua kawan-kawan yang belum menyetorkan tugas, silakan. Semua harus mengakses Google Classroom saya hari ini. Jadi untuk hari ini misalnya saya tidak memberikan materi, langsung saja fokus pada penyelesaian tugas. Nah, cara-cara seperti ini ya bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Bisa melalui WhatsApp, bisa melalui apa yang penting anak-anak itu bisa berkomunikasi. Terus ini Bapak Ibu untuk menilai sikap. Anak mau proaktif itu sebenarnya sudah luar biasa Bapak Ibu. Misalnya ya, mohon izin Bapak saya hari ini tidak bisa mengikuti karena sinyal saya tidak bisa misalnya, ataupun dengan cara yang penting mereka itu ada inisiatif untuk menghubungi. Berarti anak ini memang tidak baik. Maka menjadi korban gara-gara tidak mengikuti, gara-gara mereka tidak ada sinyal. Maka ketika anak-anak sudah menyampaikan informasi, berarti mereka sudah ada etikat baik. Maka berikanlah nilai yang standar, paling tidak ya kalau sikapnya harus baik, tetap harus diberikan baik ya. Karena tidak boleh nilai sikap C tidak boleh, atau cukup tidak boleh untuk penilaian K13 ini. Maka Ibu Bali, selamat ya, mudah-mudahan lancar. Sehat dan berikan lebih manfaat setelah pensiun ya. Cukup. Barangkali dari penanya yang lain. Terima kasih Ibu Eli yang sudah bertanya untuk kesempatan ini. Tadi ada di kolom chat permintaan untuk kontrak belajar. Jadi mohon kepada Pak Ustadz Lutfi nanti bisa di-share baik itu di grup WA mengenai kontrak belajar ini, karena kita masih membutuhkan mungkin informasi seperti ini. Baru mungkin ya untuk guru ini. Sampai jam berapa kira-kira? Apa sebelum zuhur ya? Ya, sebelum zuhur Pak, karena mungkin kita terbatas waktu. Waktu Indonesia Timur mungkin sudah zuhur ya hari ini. Ya. Baik, kita batasi 9 menit lagi. Ya, sampai jam 11:30 saja Pak ya. Ya, 11.30. Masih ada waktu 9 menit lagi. Silahkan yang ingin bertanya lagi, masih ada kesempatan satu penanya. Nah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Bu, silahkan. Bu Haji, silahkan. Ini Pak, saya ingin minta contoh format RPP tidak akhlak. Dari situ tentang penilaian, saya ingin mengetahui tentang ketepatan penilaian di mata pelajaran tidak akhlak saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. saya ibu ngajar apa? MA apa MTS ibu? MA Pak. MA. Ya. Oke. Ya. Nanti akan saya tempelkan di Google Classroom contoh RPP yang akidah akhlak. Hanya akidah akhlak itu ibu, prinsipnya ya. Saya yakin di akidah akhlak itu yang paling banyak keterampilan itu menyajikan. Ya, menyajikan. Bukan tidak akan ada namanya demonstrasi. Ya, sangat kecil sekali untuk demonstrasi. Maka penilaiannya pun juga tidak ada penilaian tunjuk kerja dalam artian sampaikan sesuatu. Paling dia hanya menyajikan. Jadi tunjuk kerjanya itu dalam bentuk mereka menyajikan sesuatu. Kecuali kalau memang di pandemi ya berarti mereka bisa melakukan membuat laporan seperti yang saya katakan tadi melalui penilaian proyek ya. Bagaimana misalnya ini ada misalnya akidah. Bagaimana tanggapanmu atau berikanlah analisis terkait dengan sesuai dengan tema ya, sesuai dengan tema yang akidah. Misalnya kalau membahas hari akhir, bagaimana anak-anak itu bisa melihat fenomena akhir ini dikaitkan dengan materi akidah akhlak yang berkaitan dengan hari akhir. Bagaimana sikap untuk menumbuhkan keimanan dalam menghadapi kondisi saat ini. Katakanlah begini, coba buatlah misalnya ya, kaitkan dengan antara pandemi dengan nilai-nilai ketuhanan, Pak. Ini menarik, Bapak Ibu. Ya, menarik sekali. Bagaimana seorang muslim itu bersikap terhadap pandemi. Ini sangat spiritual sekali, Bapak Ibu. Sangat spiritual sekali. Nah, itu coba anak-anak bisa membuat narasi saja, ya analisis dan seterusnya, dikirim. Dan seperti itu, maka penilaiannya akan menjadi penilaian proyek berdasarkan KD yang berbunyi menyajikan sesuatu. Nah, menyajikannya itu dalam bentuk tulisan ya, dalam bentuk tulisan. Kalau kami memungkinkan dalam bentuk menyajikan di Zoom, di sinkronus, silakan, tidak masalah. Tapi itu tidak terlalu banyak bisa tampil. Tapi kalau semua menulis, saya kira mereka bisa diminta hasil produknya. Kecuali yang tadi ada masalah teknis. Nah, terus tadi ada mana itu Bu Yunita? Ya, bisa dipahami ya? Ya. Nah, itu ya. Terus ada pertanyaan, apakah di RPP itu harus mencantumkan sintaks secara tegas? Ya, memang ini tetap menjadi pilihan Bapak Ibu. Memang menjadi pilihan. Tidak harus dicantumkan, tapi yang paling penting adalah bagaimana proses itu menggambarkan secara real. Jangan sampai terlalu banyak narasi tapi tidak dilakukan. Ya, kalau banyak narasi tidak dilakukan, itu artinya tetap menjadi normatif RPP itu. RPP itu yang simpel saja. Yang penting lakukan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang kamu tulis di RPP itu. Simpel saja, ya, simpel saja. Karena itu dilakukan penyederhanaan RPP itu dalam rangka supaya tidak menjadi tugas. Saya kira itu luar biasa. Menurut saya Bapak sekalian, saya tidak menyangka dengan pola seperti ini dan pengawas yang luar biasa. Saya salut betul. Saya juga sering melakukan pelatihan tapi tidak semasif ini Bapak Ibu. Kami melakukan di organisasi juga sering melakukan pelatihan tapi tidak semasif ini. Saya mengapresiasi itu. Makanya saya meskipun juga ini saya menerima apa yang tantangan dari bersuci bersama teman-teman pengawas Nusantara ini. Saya kira itu Ustaz Lukman. Ya, baik. Terima kasih. Cukup. Tidak ada lagi yang tanya. Iya. Tugasnya itu tadi ya, tugasnya tetap satu paket KD dan pemerintahan itu saja. Yang tidak terlalu berat. Nanti akhirnya akan, di akhir nanti Bapak Ibu, sebelum lagi Pak Lukman, siap ya? Siap. Di akhir 2 atau berapa, itu kita simulus lagi, menampilkan salah satu contoh atau beberapa contoh dari hasil analisis dan RPP. Baik. RPP ini seperti apa? Ya, siapa nanti kita agendakan lagi ya. Baik. Saya kira cukup Bapak Ibu atau satu lagi Pak, satu lagi boleh? Silakan. 3 menit. Ya, 3 menit. Silakan Ibu Sulika. Ya, singkat saja Bu, singkat. Baik,
Ya, baik, terima kasih Bapak. Rekan saya Sulika dari Madrasah Negeri Batam. Jadi saya tahun yang lalu itu pemegang pelajaran SKI, kemudian yang tahun sekarang memang pemegang pelajaran Minor. Nah, ini yang saya tanyakan tentang SKI Pak, yang untuk silabus ini itu memang apakah kan selama ini berbeda antara jurusan agama dengan jurusan umum. Nah, yang sering silabus yang diberikan dari pusat itu atau mungkin juga contoh-contoh dari perangkat itu lebih banyak ke yang umum. Nah, kemudian yang apakah sekarang itu sudah ada yang silabus yang di jurusan agama di kelas seperti 10, 11 atau biasanya buku-buku yang diterbitkan dari pemerintah itu memang hanya jurusan yang umum saja atau beberapa yang diterbitkan oleh para penulis itu yang sifatnya umum. Nah, ini tanyakan apakah memang tidak ada yang untuk silabus khusus jurusan agama. Terima kasih Bapak. Ya, Ibu dari MA mana Bu? Waalaikumsalam. Dari MA mana Ibu Sulika? Dari Madrasah Aliyah Negeri Batam, Batam Pak. Ya, Batam. Masya Allah luar biasa Batam. Langsung. Ya. Langsung Pak, silakan. 2 menit Pak. Ya. Tersisa. Apa Bu Suci mau jawab? Silakan Pak. Oke, saya jawab sedikit aja nanti dengan tambah ya. Baik, baik. Jadi gini ibu-ibu sekalian, kebetulan untuk program keagamaan, itu alhamdulillah kami terlibat penulisan buku awal hanya keagamaan di tahun 2013 itu kita akhirnya mencetak buku mulai usul fikih, ilmu kalam, akhlak sampai bahasa Arab keagamaan. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi SKI, saya waktu webinar awal saya sampaikan KMA 165 berubah menjadi KMA 183 ini. Yang jelas di KMA 165 sudah ada silabusnya. Silabus itu ada, Ibu bisa melihat dan insya Allah saya untuk RPP program keagamaan insya Allah saya juga ada nanti kalau Ibu Sulika ingin sharing dengan saya monggo nanti kita berbagi. Iya. Jadi untuk saya punya beberapa contoh RPP keagamaan mulai ilmu kalam, akhlak insya Allah ada semua nanti. Oleh nanti Termasuk langsung juga lewat Japri saja. pembelajaran untuk program keagamaan juga insya Allah ada. Nanti kita berbagi. Seperti itu dan sehingga aktivitas yang kita lakukan karena silabus belum turun maka kita pakai yang sudah turun itu kan KIKD. Nah KIKD ini yang kita gabung, kita buka lagi KMA 165 itu sudah ada silabusnya, kita menyesuaikan aja. KIKD kita turunkan menjadi RPP, jadi selama 1 semester itu materi apa saja di kelas 12 itu kita tetap harus melakukan improvisasi terus, inovasi terus. Saya kira itu jadi nanti kita jawab tidak hanya terbatas di ruangan ini, kita bisa chat pribadi nanti untuk kebaikan madrasah, kebaikan guru PAI Indonesia, kenapa tidak kan gitu. Saya kira itu tambahan dari saya dan sekaligus saya pamit dari webinar persiapan untuk sama dulu ya. Ya, terima kasih Pak Gus Lutfi. Ya, laksanakan ibadah. Baik, barangkali stressing terakhir Pak. Ya, closing statement dari Pak Solihuddin. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Bapak Lukman, Pak Lutfi dan teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya karena tanpa motivasi dan semangat Bapak sekalian, saya yakin kegiatan ini tidak bisa berjalan. Tadi sudah saya buktikan bahwa partisipannya juga masih cukup banyak. Meskipun hari ini adalah hari libur, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Satu lagi yang terakhir, kami berikan tugas itu semata-mata untuk sebagai bentuk tanggung jawab moral kami untuk mengendalikan bahwa kegiatan ini benar-benar memberikan manfaat yang meskipun tidak terlalu banyak, tapi paling tidak ada sedikit yang bisa kita berikan. Saya kira itu sampai ketemu di beberapa waktu lagi untuk kita lakukan kembali Zoom semacam ini. Baik. Silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dr. Solihuddin, kepada Pak Gus Lutfi juga yang sudah menyampaikan paparan
pemaparannya, kegiatannya adalah sangat menarik sekali. Silahkan jika berkenan boleh live Bapak Ibu, karena acara sudah selesai maka kita akhiri saja acara diskusi kita pada kesempatan hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Ya, silahkan kalau berkenan mau melaksanakan ibadah sholat zuhur boleh live, atau mau diskusi juga boleh dilanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Sementara rekamannya saya tutup dulu ya.